Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel aku Berkah Dapur Bunda, mini vlognya Bunda Deni. Iya teman-teman semuanya, apa kabar nih teman-teman? Ternyata ini ya belum bulan Desember itu di tempatku itu sudah beberapa kali hujan loh teman-teman semuanya. Jadi ini pagi-pagi itu di tempatku sudah hujan teman-teman, tapi alhamdulillah kami bersyukur ya teman-teman karena suasananya itu jadi adem. Terus kebetulan kan rumah aku itu pas di depannya itu jalan gitu ya teman-teman. Jadi setiap hari itu debu luar biasa karena memang panasnya luar biasa banget. Jadi pas ada hujan itu alhamdulillah bisa mengurangi debu, kemudian bisa udaranya jauh lebih seger, rasanya adem gitu ya teman-teman semuanya. Ya teman-teman, kalau di tempatnya teman-teman sudah ada hujan atau belum ya teman-teman semuanya. Semoga sudah ada hujan ya teman-teman, jadi lumayan bisa bikin udara itu sejuk, bisa ngurangin ini ya debu-debu yang berterbangan gitu saking panasnya, yang jelas jadi lebih adem, terus pohon-pohon gak pada keriting gitu ya teman-teman semuanya. Ya teman-teman, aku sampai lupa nih sapa-sapa teman-teman semuanya. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel aku Berkah Dapur Bunda, mini vlognya Bunda Deni ya teman-teman. Terima kasih masih setia menyaksikan video aku. Aku doain teman-teman semuanya diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dan menjadi pribadi yang semakin pandai bersyukur, amin. Dan teman-teman yang barangkali baru menyaksikan video aku ya teman-teman semuanya, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar nanti pas aku upload video-video selanjutnya teman-teman bisa ikut menyaksikan video-video terbaru aku gitu. Ya teman-teman semuanya, ini kebetulan di hari libur ya teman-teman semuanya. Jadi aktivitasnya karena hujan-hujan gitu ya. Jadi aku ini memang rencana bersihin-bersih rumah gitu teman-teman. Dan ini adalah dapur aku ya teman-teman. Aku tuh sudah lama banget enggak masak di dapur aku gitu ya. Jadi aku masaknya itu ada di dapur warung aku teman-teman, biar aktivitasnya itu enggak jauh kemana-mana gitu teman-teman semuanya. Jadi ini jadi dapur bersih gitu buat ngangetin sayur dan lain-lainnya gitu teman-teman semuanya. Nah ini ya teman-teman semuanya, itu aku cucian itu banyak banget gitu ya teman-teman. Kemudian aku juga pilah-pilah gitu karena beberapa kali hujan itu anak aku hujan-hujanan setiap hari gitu. Kalau pulang ngaji itu kan ke rumah mbahnya dulu, jadi dia seneng banget gitu karena nggak kena omel-omelan bundanya gitu. Jadi hujan-hujanan dan bajunya itu kotor luar biasa karena mainan lumpur gitu ya. Jadi ini aku tadi sudah beres-beres cucian, sekarang aku cuci-cuci lagi ya teman-teman semuanya. Ini nggak nyangka ya teman-teman, kita itu sudah mungkin yang punya anak-anak liburan sekolah ya, ternyata kayaknya kemarin dibayangin itu libur 1 bulan itu lama banget gitu ya teman-teman. Cuman ternyata ini sudah sebentar lagi itu sudah mulai masuk sekolah. Terus itu juga sudah ada yang mulai tanggal 17, malah sebelumnya itu sudah mulai pada masuk sekolah gitu juga ada ya teman-teman. Ternyata cepet banget ya waktu sebulan itu teman-teman semuanya. Nah teman-teman semuanya, aku itu anak pertama aku tahun ini ya teman-teman, itu sudah mulai masuk di sekolah dasar alhamdulillah. Dan mungkin juga teman-teman semuanya yang punya anak-anak yang mau masuk sekolah kali ini ya teman-teman, apalagi mungkin yang baru-baru mau masuk sekolah, pastinya juga agak bingung ya teman-teman, sebetulnya persiapan-persiapannya itu apa aja. Mungkin yang anaknya baru mau TK atau baru mau SD, baru mau masuk SMP atau masuk SMA gitu ya. Jadi sebetulnya yang harus dibeli itu apa aja sih gitu. Jadi di video kali ini ya teman-teman, aku tuh mau sharing sama teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada pengalaman-pengalaman gitu ya terkait sama pembelanjaan persiapan sekolah, biar nggak bikin kantong kita itu jebol gitu ya teman-teman. Karena memang pasti itu pengennya macam-macam, terus kalau ada kekhawatiran kita jadi mungkin belanjanya berlebihan,
atau pengen sebetulnya anaknya nggak minta macem-macem, tapi orang tuanya yang pengennya nyari yang macem-macem, atau orang tuanya pengennya simple tapi anaknya pengennya yang macem-macem gitu ya teman-teman. Nah, jadi salah satu pilihan cara mengendalikan keinginan belanja agar tidak kalap itu adalah sebetulnya membuat anggaran belanja ya. Kalau aku sih sebetulnya belum pinter gitu ya teman-teman untuk bikin anggaran belanja, tapi aku juga belajar gitu setiap pembelanjaan gitu, gimana caranya untuk tidak berlebihan dalam belanja gitu teman-teman. Kadang-kadang kalau mama-mama itu kan pengennya kan macam-macam, hal yang nggak penting, hal yang nggak dibutuhkan dalam waktu dekat tuh ada aja yang pengen dibeli. Nah ini nih teman-teman, biar ketika kita belanja kebutuhan sekolah anak-anak, kita bisa mengerti kondisi keberadaan anggaran, kemudian kita juga bisa membuat diri kita untuk lebih bisa menahan diri, harus menggunakan uang secara bijak gitu ya. Itu gimana sih cara-caranya gitu teman-teman. Nah kalau aku itu karena memang kemarin bingung ya, jadi aku itu buat daftar dulu, diskusi dulu sama suami sama anak. Jadi sebetulnya yang harus dibeli itu apa gitu, karena kemarin dari TK ke SD gitu ya, pastinya sudah bisa beda kondisinya gitu. Mungkin juga yang dari SD ke SMP dan seterusnya gitu ya. Yang pertama memang aku buat daftar gitu ya, hal-hal yang mau ku beli gitu. Pasti yang mau dibeli itu sementara sepatu gitu teman-teman, karena seragam sudah dapat semuanya dari sekolah gitu ya. Mungkin kalau yang teman-teman yang belum dapat seragam dari sekolah bisa ditulis-tulis dalam ini ya, satu hal yang pengen dibeli, daftar kebutuhan primer gitu ya teman-teman. Nah daftar kebutuhan primer itu memang daftar kebutuhan yang utama gitu teman-teman, seperti seragam gitu ya, kemudian mungkin ikat pinggang, sepatu, kemudian ada kaos kakinya, terus mungkin ada topi sekolahnya, ada tas, ada buku gitu ya teman-teman, itu bisa dituliskan. Nah itu aku kemarin bikin daftar gitu ya, salah satu kebutuhan primernya adalah sepatu teman-teman. Nah ini aku belanja di Kudus, Jawa Tengah ya teman-teman semuanya. Aku itu awalnya mau beliin anakku sepatu itu 2 pasang gitu teman-teman, karena aku pikir biar anak aku tuh senang gitu. Jadi niatannya itu bikin anak senang. Ternyata setelah berdiskusi sama suami, kita putuskan untuk asas kebutuhan terlebih dahulu gitu. Jadi anak aku sementara biar pakai sepasang dulu, karena memang masih ada yang lama dan masih bagus. Terus nanti kalau sudah perjalanan sekolah, coba apakah masih membutuhkan untuk dibelikan baru dalam waktu dekat atau tidak gitu. Jadi aku nggak yang langsung keinginanku untuk membahagiakan anakku kemudian aku belikan sampai lebih dari 1 pasang gitu ya teman-teman semuanya. Karena kan kalau dipikir memang betul ya, anakku tuh masih SD dan pertumbuhannya itu cepat. Jadi mungkin nanti setelah beberapa bulan kita lihat, kita observasi apakah membutuhkan lagi atau enggak, gitu baru kita pikirkan untuk apakah harus dibelikan baru. Kaos kaki juga teman-teman, kalau kaos kaki ya jelas ya, anak baru awal sekolah SD itu pasti aktif gitu, sehingga kami belikan 3 pasang kaos kaki gitu. Kemudian buku-buku kita juga sudah pertimbangkan gitu, kita harus beli berapa buku, kemudian pensil dan lain-lain. Jadi kita enggak yang kemudian semuanya harus dipersiapkan dengan lebih-lebih gitu ya teman-teman semuanya, karena kadang-kadang kalau aku sendiri belanja yang penting itu aku lebihkan gitu ya. Ternyata sekarang semakin kesini belajar untuk oh ya yang dibutuhkan sebetulnya hal-hal apa saja gitu. Nah gitu teman-teman. Kemudian yang kedua ya kita lihat anggarannya gitu ya. Anggarannya memang kita harus belinya dengan harga-harga yang tertinggi, terbaik, atau memang kita menyesuaikan barangnya bagus, kemudian anggarannya juga mencukupi gitu ya teman-teman. Karena kalau kita
anak sekolah kita fokusnya pada lifestyle gitu juga gak akan habisnya ya teman-teman. Cuman kalau anak kita sekolah yang dibutuhkan untuk kebutuhan primernya itu apa kita penuhi, nah anak-anak belajar untuk menghargai, paling enggak kan seperti itu. Kemudian anak ibunya juga belajar tentang bagaimana manajemen keuangan sama bagaimana keinginan membeli berlebihan itu bisa tertahan gitu, karena fokusnya kan bukan lifestyle ya teman-teman. Kalau lifestyle kan sudah beda gitu ya, ini anak-anak fokusnya adalah mereka belajar dengan bahagia, mereka senang gitu ya teman-teman semuanya. Nah dari hal-hal itu teman-teman mungkin teman-teman semuanya juga bisa kembali ya teman-teman sekarang mempertimbangkan gitu ya, sebetulnya hal-hal yang pengen dibeli itu atas dasar kebutuhan atau keinginan gitu ya. Kadang-kadang menjadi orang tua kan memang yang dibeli kadang kan memang yang sesuai dengan keinginan gitu ya teman-teman. Ternyata itu bisa dipilah-pilah lagi apakah ini kebutuhan atau keinginan, sehingga enggak membengkak-bengkak banget gitu ya teman-teman. Kadang-kadang kan banyak yang berkeluh kesah ya kalau mulai mau masuk sekolah itu kebutuhan hidup itu membengkak gitu ya, luar biasa. Ternyata ya kalau memang kita bisa perlahan mempersiapkan, kemudian kita bisa membelanjakan untuk tidak berlebihan, itu memang ya kurang lebih seperti itulah kebutuhan sekolah buat anak-anak gitu tuh teman-teman semuanya. Ya teman-teman semuanya mungkin seperti itu. Jadi hal yang perlu dipertimbangkan ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada tips-tips ya. Kalau ibu-ibu biasanya tuh nyari-nyari yang promo gitu ya kalau pada cerita gitu, karena aku juga kadang-kadang bercerita sama teman-teman gitu, sama tetangga gitu, sama sahabat-sahabat gitu ya, saling sharing ya gitu. Kadang-kadang kan ada yang ini ya kita ini lihat-lihat promonya gitu, karena memang kadang-kadang kalau sudah mendekati masa-masa masuk sekolah itu pasti juga banyak tawaran-tawaran diskon, tawaran-tawaran promo gitu ya teman-teman. Dan teman-teman juga nggak perlu malu gitu kalau membeli barang yang diskon atau yang promo gitu ya, asal teman-teman bisa memilah bagaimana kualitasnya gitu kan, nggak masalah sebetulnya ya teman-teman. Karena kalau kita berfokus pada gengsi itu boleh ya, tapi kita juga bisa melihat ke dalam diri sendiri, sebetulnya nilai gengsi itu membuat teman-teman merasa hidupnya berat atau tidak. Terus kemudian apakah ketika teman-teman bergaya hidup dengan lifestyle yang ingin dilihat lebih itu memberatkan teman-teman atau tidak. Nah kalau memang memberatkan ya teman-teman kembalilah lihat ke diri sendiri dulu, kemudian kemampuan diri sendiri gitu ya, karena kita lihat lagi bahwa tujuannya itu adalah anak sekolah menuntut ilmu dengan bahagia gitu ya teman-teman. Tapi kalau memang ada rezeki yang lebih-lebih dan mampu membeli dengan sesuai dengan keinginan jauh yang lebih bagus, itu juga sebetulnya nggak masalah, karena masing-masing kan punya pertimbangan-pertimbangan sendiri ya teman-teman. Cuman di sini yang saya tekankan adalah bagaimana memilah untuk yang kebutuhan pokok atau primer, hal-hal yang prioritas, kemudian bagaimana bisa menahan keinginan dan membeli sesuai dengan kebutuhan. Nah gitu teman-teman semuanya. Mungkin sisa-sisa budgetnya teman-teman bisa simpan untuk jalan-jalan gitu ya teman-teman, atau kumpul-kumpul makan-makan gitu ya teman-teman semuanya, atau mungkin ditabung gitu kan bisa juga ya teman-teman. Nah itu tadi teman-teman semuanya. Oh iya teman-teman, itu tadi aku sebetulnya pulang itu cepet aja ya teman-teman semuanya, karena aku fokusnya memang belanja gitu, beli-beli tas buat anak aku. Terus tadi yang kecil juga minta tas, minta sepatu, terus minta botol minuman gitu ya teman-teman, karena kakaknya dibelikan. Terus kita sempat mampir makan ya, tadi kita makan ke Rocket Chicken gitu, karena anak aku mintanya ke Rocket Chicken. Terus kita memang langsung pengen pulang teman-teman, karena kita mau bersih-bersih mindahin ini ya teman-teman warung aku gitu ya, mau kita desain ulang gitu yang menurut kita biar ganti suasana, biar kita juga bisa lebih nyaman, dan pastinya
biar lebih ramai lagi warungnya gitu teman-teman semuanya. Nah ini anak aku kelihatan senang banget ya teman-teman, karena dia tadi milih sepatu sendiri gitu ya. Memang ada beberapa pilihan yang kami sodorkan gitu ya, tapi dia menentukan sendiri mana yang dipakainya nyaman gitu. Terus tas dia juga pilih-pilih sendiri teman-teman semuanya, jadi dia seneng banget ya sekarang sudah mau masuk sekolah dasar. Ya teman-teman, doain ya semoga anak aku dimudahkan dalam belajarnya, menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang soleh, dan menjadi anak yang nantinya akan berguna bagi dirinya sendiri, orang tua, bangsa dan negara gitu, pun juga untuk anaknya teman-teman semuanya. Nah, di sini dulu ya teman-teman, sapa-sapa aku ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.